Sudah sering sekali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik maupun media cetak maupun mungkin kalian mendengar sendiri dari orang-orang di sekitar kalian. Namun seperti apakah yang akan digunakan sebagai wadah bagi kita semua untuk bersosialisasi dalam ASEAN Community? Apa saja tadi? Apakah ada pilar yang sebetulnya mewadahi kalian? Apa saja tadi yang tiga? Arno, apa saja Arno? Semuanya, ya. Namun mungkin ini salah satu yang dalam pemikiran pedas sering kita mendengar bahwa ketika ASEAN Community akan dimulai di terapan tahun berapa? 2015. Apakah kalian sudah memiliki sudah tidak perlu berpanjang lebar. Berikutnya Bapak Arko akan menyampaikan kalau bahasa tingkat tingginya adalah kuliah umum, tapi kalau bahasa tingkat kalian ya belajar umum gitu saja ya. Atau menurut Pak Arko berbagi saja, begitu, berbagi pengetahuan. Terima kasih dan Pak Arko kami persilakan langsung atau Pak atau Bu Mustina? Langsung saja, terima kasih. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tidak ada yang ngobrol sendiri, semua memperhatikan dan semua dipersilakan atau diberi waktu untuk bertanya kepada Bapak Arko apabila ada yang tidak jelas. Ini kesempatan yang langka, maka itu dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Pak Arko bukan orang yang santai-santai, tapi orang yang sangat sibuk. Namun demikian masih meluangkan waktu untuk kalian, maka itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, mari kita duduk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara itu menjadi daerah rebutan dua kubu, yang kubu Amerika dan kubu kapitalistik dan kubu komunis, termasuk wilayah kita di sini. Ini terbagi dua juga. Negara Indonesia pun pernah mengalami apa dinamakan ASEAN dan segala macamnya. Tapi KTT itu konvensi tingkat tinggi yang ininya ketuanya adalah presiden setiap negara itu, 5 negara itu kemudian melakukan ini. Tadi sudah masa, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Oke. Saya seharian sore. Dari tadi ada masa pengenalan, meningkat kepercayaan dari tahun 67 sampai tahun 80-an kan ya. Kemudian konsolidasi tahun 80 sampai 2003. Kenapa 2003 itu penting? Semua negara minta izin, minta restu ke Indonesia, bisa tidak, bukan, Indonesia mengusulkan dan yang lain mengikuti Indonesia dan kemudian menanyakan bagaimana Indonesia mau apa tidak. Tapi Indonesia sudah terlihat kebesarannya adalah tanda kutip pada Bangkok Deklarasi tahun 67. Kira-kira apa? Bangkok Deklarasi itu tidak dilakukan di Indonesia, tapi di Bangkok. Kita berbesar hati itu bisa dilakukan di Bangkok, bukan di Indonesia. Kemudian banyak kejadian juga. Nah, Bali Concord 2 ini juga usulan Indonesia yang hasilnya adalah Piagam ASEAN. Piagam ASEAN itu satu organisasi, lebih jelas. Dan kemudian ada aspek, kita mulai berani memasukkan aspek politik. Aspek politiknya adalah kita memasukkan dibentuknya sebuah badan HAM, hak asasi manusia. Badan HAM pertama ASEAN dibentuk dan disepakati dibentuk di dalam Piagam ASEAN, termasuk di Indonesia. Apa yang tahu HAM itu apa? Kira-kira apa aja? Kira-kira seperti apa pelan? Apa lagi? Hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup sehat. Negara yang apa ya?
setelah lima negara itu yang berikut. Pinter-pinter semua nih Bu. Pinter-pinter. Itu sudah termasuk ancang-ancang Asia Society belum ya Pak ya? Dari Toyota, dari Fintech, dari Siam-Simen, dari Siemens, PPT, ada yang di Bambu, ada yang di Universitas misalnya. Itu ada 10 kesempatan yang hilang, yang mestinya bisa diambil oleh orang Tiongkok atau orang Thailand. Pertanyaan berikutnya adalah pernahkah di antara kalian yang melihat di Indonesia tapi diambil oleh orang asing? Dari yang tahu, Indra? Dokter, gimana misalnya? Gimana? Asing bisa nggak? Jalan budaya itu ciri tokohnya tadi akan terbentuknya sebuah masyarakat yang dan ya benar yang caring yang peduli bukan caring modal Jawa pasti yang Oh, di belakang perang. Saya lagi. Nah, Siapa ini ya? pokok dampak negatif komunitas itu berarti kita merasa lebih satu, lebih perbatasan dikurangi dan macam-macam, dan dampaknya banyak ya, negatif itu banyak. Paling orang banyak dibicarakan itu adalah kedaulatan kita itu akan berkurang, kebebasan kita, kemandirian kita akan berkurang karena lebih kepada keagangan kita nanti ketimbang keindonesiaan kita. Pemikiran yang negatif tadi kita masih agak hati-hati, pelan-pelan melakukan itu. Demikian. Dengan adanya ASEAN, apakah nasionalisme kita berbagi atau tidak? Dalam hati kita kan Indonesia, dan tapi dengan ASEAN, apakah rasa kita berbagi dengan ASEAN dan Indonesia gitu? Ini pertanyaan kita, maka itu belum pada tahap itu ya. Maksudnya mungkin nanti arahnya ke sana, kita ke Eropa itu. Tapi Uni Eropa pun itu punya suatu masalah tersendiri. Salah satunya masalah mata uang ya. Mata uang itu adalah kedaulatan agen macam-macam. Uni Eropa sekarang, Eropa mengalami krisis ekonomi sekarang. Kalau teman-teman adik-adik suka baca koran dan juga lihat TV, di Eropa ada krisis ekonomi sekarang. Nah, krisis ekonomi, bank-bank pada runtuh di Eropa, dan beberapa negara Eropa itu cukup punya kesulitan uang. Spanyol, Portugal, dan beberapa negara Eropa lain, Italia sekarang sedang masalah kesulitan keuangan. Mereka mulai berpikir berpikir untuk kembali ke mata uangnya masing-masing, karena dengan memiliki mata uang masing-masing mereka punya kebebasan dalam berbagai hal dan hal itu. Nah, oleh karena ada perkembangan seperti itu dan juga perkembangan lainnya, ASEAN maka itu sangat hati-hati sekali untuk mengarah ke suatu uni seperti yang terjadi di Eropa. Jadi untuk tahap ini kita masih, maka itu tadi di awal-awal kita bilang itu ada, kalau masih ingat, kita ada
mutual respect, yang kemerdekaan, kedaulatan itu masih kita pegang saat ini. Meskipun ada komunitas, tapi itu tidak mengurangi kedaulatan kita. Sementara masih begitu, Mas. Jadi jangan khawatir, nasionalisme Anda masih kuat. Kabarnya itu seperti ke negara Eropa lainnya kalian tidak perlu lain bisa lagi. Bagaimana kalau di ASEAN juga apakah sudah diberlakukan seperti itu? Kalau tidak salah sementara ini Myanmar belum bisa menerima visa Indonesia maupun dengan pada intinya sudah disepakati negara-negara ASEAN itu nantinya bebas visa. Kita prinsipnya sudah di dalam gedung kita. Kira-kira apa? Kenapa biru? Perdamaian. Biru ini mengelilingi semua karena awalnya memang kita dasarnya adalah ingin damai, ingin menghindari perang. Maka itu kita biru. Nah, kemudian kenapa merah? Perayaan, kedinamisan, benar. Hidup, warna hidup. Jadi kita damai dalam hidup, tapi kita juga semangat untuk hidup, berkreasi dan macam-macam. Ini bentuk ini itu melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Bunda tempat hadiah. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih suci kali ya, kurang lebih. Merah, biru, merah, putih, Singapura, demikian tadi anak-anak semuanya, mohon perhatiannya. Demikian tadi sosialisasi ASEAN yang telah disampaikan oleh Bapak Arto. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Arto. Tepuk tangan sekali untuk kalian semua yang sudah mendengarkan dengan hebat. Sebagai ungkapan terima kasih, kami punya sedikit untuk Bapak sertifikat, Pak. Itu dengan mudah nanti.